Selamat malam Mama. Nih, gimana kita nih baru refleksi Setelah sekian bulan Iya. tidak refleksi dan akhirnya mari kita lanjutkan podcast kita. Podcast refleksi homeschooling keluarga Nandito. Iya, jadi kita beberapa bulan yang lalu kita kayaknya kelewat. Entah karena Ya begitu pas akhir hari kepengen terus Selalu ada terlewat. sesuatu terjadi kelewat terus mau mulai lagi ini kayaknya udah kelewat ya sudah akhirnya kita kumpulkan saja semuanya kita rangkum sekitar 3 bulan perjalanan homeschooling keluarga kita sejak tahun lalu akhir Desember dan sekarang kita sudah masuk di awal Maret. iya, tapi nggak apa-apa. Pokoknya kita tetap semangat, kita lanjutkan bikin dan podcastnya maju terus. dan maju terus. Oke, mudah-mudahan Oke. teman-teman kalau ada yang ikutan menyimak mendapatkan manfaat dari podcast kali ini. Oke, mari kita mulai dari bagaimana refleksinya anak-anak Iya, di bulan Februari ini, Ma. Kalau dari bulan Februari ini sih banyak sekali ya, jadi bulan yang penuh syukur sih gitu ya kalau Iya. buatku sendiri gitu ya. Syukur karena kita sekeluarga dalam keadaan Iya, sehat. kembali kita semua sehat. Sekarang kan lagi musimnya Omikron, COVID-19 masih berlanjut, angka grafik sedang tinggi-tingginya dan kami kan tidak bisa menghindari juga aktivitas keluar rumah seperti ke pasar, aku ngantar anak-anak renang. Dan juga ada di rumah juga kan kita tidak sekeluarga gitu kan, Betul. ada ponakan juga yang tinggal di sini, terus Ada sepupu. ada ibu juga yang masih sesekali ngantor gitu, jadi ya tetap aja Bersyukur ya sekeluarga dalam keadaan sehat, Iya. tidak demam-demam, tidak meriang-meriang, iya. tidak merasa badannya kurang nyaman atau bagaimana dalam sebulan ini sangat ya itu disyukuri. satu hal yang sangat disyukuri bulan Februari ini ya. Oke. Nah, jadi itu sangat disyukuri. Gimana kalau Oji sendiri apa yang Iya. dari hasil refleksinya? Kalau dari refleksinya Oji di bulan Februari ini, kita bacain ya. Hal yang menarik yang aku pelajari, bongkar pasang PC komputer ya. Jadi memang Oji 2 bulan terakhir ini menunjukkan ketertarikan untuk bongkar komputer rakitan. Jadi ada komputer di rumah yang kemudian Oji tertarik untuk memfungsikannya lagi dan dia dengan menggunakan gawainya dengan rasa ingin tahunya mempelajari, mencari tahu komputer itu komponennya apa. Di sana dia belajar tentang hard disk, tentang RAM, tentang graphic card, tentang cara install Windows dan sebagainya. Itu dia yang cari sendiri. Aku sebagai ayah cenderung memberikan ruang untuk dia mengeksplor, sesekali nanya. Tapi ketika ada hal-hal yang menurutku dia bisa cari sendiri di internet, coba cari internet. Ya sebetulnya karena bapaknya juga nggak terlalu paham, tapi ya tahu-tahu dikit lah. Dulu pernah ngurusin komputer rakitan juga. Tapi aku rasa akan jauh lebih nempel ilmunya kalau kemudian Oji yang menemukan sendiri jawabannya. Ya, dan aku ngelihat memang dia sedang tertariknya banget ya. Betul. Jadi memang apa ya? Saking tertariknya sampai mengalokasikan honor magangnya untuk membeli perangkat-perangkat Alat-alat yang sendiri. dibutuhkan untuk mengupgrade. Dan dia browsing sendiri. Dia cari tahu wah ini yang bagus ya, harganya sekian ya udah mau berarti magang honormu berapa bulan, ya sekian bulan, ya udah gitu. Ya udah kamu tadi kan sebelumnya Oji lagi tertarik drone kan, terus begitu seiring berjalannya waktu sempat ya udah ongkos drone-nya alokasi drone-nya ke sepeda dulu karena merasa sepeda dibutuhkan biar kamu kuat secara fisik. Renang dapat, lari gampang lah. Nah, sepeda nih kayaknya kamu perlu punya nih biar bisa ikut triathlon segala macam. Tapi kayaknya sekarang dia sedang tertarik ke komputer karena dia ingin punya personal komputernya sendiri dan katanya ini sedang setahap untuk menuju komputernya jadi sama asiknya sama komputer bapaknya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu Oji dapat banyak sekali ilmu komputer, bersyukur sekarang internet ilmu banyak gitu informasi itu betul-betul bisa diperoleh dari
manapun dari internet, dan Oji banyak dapat pengetahuan dari sana. Dan memang ketika anak itu sudah mulai tertarik ya memang nggak akan bisa ditahan-tahan. Betul. Dalam arti jadi kalau saat itu anak kita merasa kok dia nggak punya ketertarikan apa-apa ya gitu, itu nggak mungkin gitu, karena pasti akan ada masa di mana dia tiba-tiba minatnya ini muncul dengan sendirinya, dan dia betul-betul antusias gitu. Disitulah peranan kita sebagai orang tua, menurut kita ya Maya, menurut kita adalah menjadi fasilitator, menjadi teman ngobrol, menjadi sahabat untuk memelihara rasa ingin tahunya dia gitu. Sedapat mungkin tidak mematikan, karena kadang-kadang mungkin kan dia dapat sesuatu bayangan komputer yang ideal itu sekian ya, sekian juta, oke gitu. Apakah kemudian worth it untuk diadakan sekarang gitu? Apakah kemudian dari kita sebagai orang tua punya kemampuan untuk segera mengadakan itu? Andai kata bisa pun, apakah itu baik buat anaknya yang langsung ujuk-ujuk dapat misalnya? Nah itu kan kita yang bisa ngukur. Jadi tapi yang ingin dijaga adalah rasa ingin tahunya, semangat belajarnya, itu jadiin pintu masuk buat belajar segala buat banyak hal. Dan menarik banget sih ngamatin dari apa yang terjadi sama Oji gitu ya. Betul. Dari yang dia tadi Oji minat sekarang yang besar 12 sama tahun drone gitu ya, 12 tahun gitu. Minatnya tuh kan lagi banyak ya, maksudnya dia lagi tertarik public speaking, habis itu tertarik drone, tertarik membongkar-bongkar komputer. Betul. Gitu. Jadi seru sih gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu milestone belajarnya Oji di usia 12 tahun ini, karena kita nggak pernah tahu tahun depan atau berapa bulan lagi ya minatnya apa lagi, kita nggak tahu gitu. Yang penting apa? Yang penting adalah dia punya badan yang sehat. Betul, punya badan yang sehat dan punya rasa ingin tahu yang terpelihara. Iya, setuju. Oke, kalau keterampilan yang dia tingkatkan, yang dia merasa tingkatkan di bulan ini, kalau dari refleksinya Oji sih adalah konsisten renang, dan itu benar ya. Dan dia sudah melakukan itu, dia pengen meningkatkan tentang renang, dan bersyukur, itu baik sih. Bersyukur bagus. Bulan Februari ini ya. Kolam renang itu tetap buka. Dan memang menjaga prokes gitu ya. Anak-anak yang memang masuk ke sana tuh ya mereka dicek, dalam arti orang tuanya harus memastikan udah vaksin, anak-anaknya kalau aplikasi sakit ya nggak boleh ke kolam gitu. Peduli Lindungi, scan di sana, terus yang datang ke kolam juga dibatasin, nggak boleh lebih dari 50% apa 25% gitu untuk pengunjung umumnya gitu. Ya jadi setelah kita Oji cuti lumayan lama ya, lumayan lama ya, bulan kemarin menjadi bulan yang dia sudah mulai konsisten untuk latihan lagi gitu. Ya mudah-mudahan bisa terus konsisten. Dan hal yang aku syukuri katanya, bisa sehat setiap hari. Betul, sangat disyukuri. Hal yang perlu diperbaiki, bangun pagi lebih konsisten. Ini menjadi jadwal kita bersama sekeluarga. Kita ingin bangun lebih pagi lagi, lebih memulai hari lebih awal lagi. Hal yang bisa ditingkatkan, bahasa Inggris, public speaking. Mungkin dia mulai menunjukkan merasa bahwa di Agora misalnya yang dia lagi ikutin, mungkin dia ingin lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi, karena kan dia banyak mendengarkan, banyak menyerap selama ini. Siapa tahu nanti dia akan jadi lebih santai lagi, lebih aktif lagi. Dia juga ikut Teens Club ya, di Rumah Inspirasi juga, dan dia lumayan aktif. Hal yang menarik perhatianku itu bagian PC rakitan. Jadi dia lagi belajar tentang aneka part ya, aneka bagian-bagian komputer yang menurut dia menarik, yang dia jadi banyak belajar dari tentang komputer itu. Hal yang paling membanggakan yang terjadi, komputer berfungsi. Masih seputar kelihatan banget dia sangat berbahagia dan ketika komputer yang tadinya blackout nggak bisa nyala, terus dia lagi. Bersihin, dia bongkar, dia upgrade gitu ya dengan beberapa perangkat yang dia beli sebelumnya, dan ternyata berfungsi. Kelihatan banget dia bangga banget.
Rencanaku bulan depan lomba renang. Oke, kebetulan bulan Maret ini ada info akan ada beberapa lomba sebenarnya. Sudah ada jadwalnya. Ada infonya. Tapi kan memang di antara lomba-lomba itu ya tentu saja tidak semua diikuti. Kita memilih lah mana yang kira-kira perlu diikuti atau mungkin nggak sama sekali, kita lihat-lihat juga sih gitu. Jadi memang tujuannya ikut lomba itu kalau bagi kami yang kami selalu sampaikan ke Oji adalah bahwa itu adalah alat untuk membantu mengukur pencapaian Oji secara berkala. Kan terakhir ikut lomba tuh tahun lalu kan. Tahun lalu di GBK juga, dan ini sudah sekian bulan, sebetulnya memang sudah waktunya ngukur waktu lagi sih kalau ada event, dan ini ada beberapa event. Nah, kita lagi pertimbangkan mana yang paling efektif untuk Oji ikutin. Kebetulan tempatnya sama di GBK juga, jadi ya kita lihat masih baru rencana apakah akan ikut atau enggak, kita lihat aja nanti gitu ya. Sip. Oke, sekarang kita sudah selesai dengan Oji, kita masuk ke tentang Yanti, refleksi Yanti. Kalau dari refleksi Yanti 10 tahun ya di 10 tahun bulan Februari ini. Hal yang menarik yang aku pelajari, cat air kelas belajar art. Oke, kebetulan Yanti ikut kelas belajar art, dan kemarin itu ada sesi kelas cat air ya, dan dia sepertinya memang suka gitu ya. Berbeda dengan sebelumnya kan dia belajar perspektif yang mohon maaf ya Kak Dudi ya, kalau Kak Dudi dengar podcast ini itu adalah salah satu materi menggambar yang masih berat kayaknya yang mungkin Yanti belum tahu asiknya gimana Kak gitu ya. Jadi menggaris-garis titik itu dia paham bahwa makin jauh makin kecil gambarnya, cuma untuk supaya bisa bikin realistis, terus ada hitung-hitungannya, teorinya Yanti sepertinya belum ketemu tuh. Itu sebagai sebuah elemen menggambar yang penting dan tapi asik. Tapi apa-apa, yang penting kan dia ikut, dia pernah mendengar gitu ya. Aku yakin suatu hari mencoba menggambarnya gitu dengan apa yang dia bisa. Dan kemarin kan dia ikut cat air tuh, dia tertarik banget gitu ya. Sip. Keterampilan yang aku tingkatkan menggambar. Hal yang aku syukuri bisa makan enak. Nah, ini kurang spesifik ini dia. Apa yang enak dia makan ya, Bapak. Syukur berarti tandanya badannya sehat sebenarnya. Kan kalau badan lagi sakit nggak bisa makan apapun. Hal yang perlu diperbaiki, bangun lebih pagi. Sama ya, sama. Tidak janjian kayaknya. Hal yang bisa ditingkatkan, belajar piano. Ini yang kita minta Yanti untuk, karena memang pianonya semakin berat. Paket di Simply pianonya tuh memang semakin tidak mudah. Terus aku ngeliat Yanti memang belajarnya jadi nggak terlalu enjoy. Jadi kita sekarang ya udah, dia yang penting latihan aja, tapi sekarang kita mengagendakan satu lagu tidak apa-apa, tapi itu kayak memang melatih. Pokoknya Yanti membiasakan tiap hari pegang piano untuk kemudian membiasakan dengan piano gitu. Kapan minatnya datang lagi ya kita tunggu saja. Tapi kalau buat Simply piano yang kebetulan udah tinggal sebulan lagi, sepertinya memang sudah nggak mudah untuk didorong, untuk dipaksa. Karena juga memang masih berat ya, memang tidak mudah. Ya kan nggak ada memang kelas makin turun ya. Dan ternyata minatnya tidak cukup kuat untuk menyelesaikan di level itu. Jadi nggak apa-apa ya, sudah tinggal sebulan lagi ya, sudah nanti sudah bisa baca not, sudah bisa lebih menikmati partitur gitu. Jadi aku rasa nggak sia-sia, tinggal kemudian dia sudah punya ilmunya, kapan dia mau mempelajari lagi, kapan dia mempelajari lagu-lagu baru dengan ilmu yang dia punya sekarang, silakan. Yang penting dia tiap hari ada pegang pianonya. Hal yang menarik perhatianku, slide. Ini dia. Ini kayaknya dulu terakhir tahun dia umur 1-2 tahun yang lalu ya, mungkin umur 7-8 tuh ya, dia minatnya sama slime gitu, dan kemarin tiba-tiba dia minat lagi, minta dibelikan ya, dapat angpau, terus dia dapat angpau dari tetangga. Dari tetangga ngasih angpau, terus ternyata dia ingin punya slime. Kita juga pikir kenapa masih slime, kamu masih suka ya, gitu. Ternyata minatnya itu muncul lagi. Jadi siapa tahu piano juga tiba-tiba berminat lagi. Betul.
penting hal kan yang tidak dijaga dan ya kelihatan Iya. dan begitu barangnya datang emang kelihatan dia lagi senang, dia langsung bikin, dia langsung tidak bisa teralih dengan dunia pengennya selainnya, ngubek-ngubek ngubek slime lagi gitu. ya. Karena memang menarik sih warna-warnanya Ya, itu. yang ngasih bikin paketnya pinter. Iya. Hal yang paling membanggakan yang terjadi ulang tahun Yanti yang ke-10. Oke, selamat ulang tahun Yanti ya. Rencanaku bulan depan kolaborasi komik. Nah, Ini seru. Tapi ini masih belum bisa kita cerita. Belum bisa cerita banyak, namun ada peluang dan mungkin Tiba-tiba baru ada tawaran, ya. ada yang ngajak kolaborasi, jadi kita tunggu bulan depan Ya. mungkin kita baru bisa cerita. Kita lihat bagaimana cerita Tapi tentang ini menarik kolaborasi sih, komik tiba-tiba ini. ada peluang datang lagi gitu ya. Oke, kita lihat nanti bagaimana ya. Oke. Itu sebetulnya perjalanan homeschoolingnya anak-anak. Kalau dari kami, dari sisi orang tua, apa mah? Apa Kalau yang dari menurut sisi Mama yang disyukuri perlu ya kita bulan lengkapi ini, dari refleksinya anak-anak itu? Ya bersyukur Oji Yanti sehat ya, itu penting. Walaupun Yanti di bulan kemarin Bulan ini sempat Yanti- keceklak kakinya iya. karena terlalu asik, terlalu berbahagia, kakinya terkilir sehingga kemudian dia sampai harus libur renang 1 minggu. Iya, dan dia bulan ini baru mulai renang. Iya, Ya kan? betul, Bulan ini mulai renang, renang. terus lagi asik-asiknya renang kan, dia kebetulan seminggu tuh 2 kali masuknya. Tiba-tiba dia setelah ulang tahun kan dia dapat hadiah tuh dari kakaknya. Iya. Hadiah Robux. apa namanya? Roblox, Iya, voucher. apa, Kakaknya bikin mata voucher uang gitu. di Robux, di Roblox, di Robux Dan dia kesenangan kakinya keceklek. keceklek lah. Dan, Nggak sempat. namun ada yang menarik sih di dalam proses belajar renangnya Yanti di Bina Taruna. Kan dia sudah setahun lebih Iya, hampir 2 tahun. hampir 2 tahun lebih tidak berlatih, padahal dulu waktu sebelum pandemi dia sudah di level yang Lumayan. cukup oke berenangnya Dia gitu sudah ya, 50 meter terus bolak-balik kan, betul. Dan dia sudah sempat disuruh minta renang pagi kan waktu Iya. waktu masih ada renang pagi, jadi sebetulnya dia sudah di level yang cukup baik. Cuma 2 tahun tidak berenang, dan menurut kami kan memang olahraga khususnya renang itu perlu dipaksakan atau perlu diniatkan, perlu kemudian dialokasikan buat anak-anak karena kelihatan banget sih postur terbentuk dengan baik gitu, apalagi Yanti tuh tukang gambar, senang gambar, tengkurap pegang gitu ya. udah pegang gawe juga, tablet segala macam. Jadi kalau Penting tidak banget sih ada untuk- olahraga pembentuk postur khususnya seperti renang, kayaknya sayang kalau kemudian tidak dialokasikan. Nah, terus kemarin masuklah Yanti tuh di awal bulan Februari ini. Iya. Berenang pertama ya, sebagai bapak aku berpikir ya jangan langsung ke kelas yang 50 meter dulu Iyalah, deh gitu, pasti. 25 meter ya, kita dulu. juga udah ngira pasti di kelas yang 25 meter lah, biar dari apa, bawah lagi. pokoknya biar Yanti ngenalin air dulu gitu. Ternyata begitu masuk ke 25 meter, jadi memang skill itu mah yang aku lihat Kayak sepeda gitu ya. seperti naik sepeda, seperti masak mie rebus. Kalau aku ingat, aku dulu pernah ada di dalam sebuah situasi nggak bisa masak mie selama setahun lebih gitu, terus begitu ketemu mie lagi ternyata aku tetap bisa masak mie gitu ya. Apa udah sekian lama nggak nyetir, begitu ketemu mobil ternyata aku masih bisa nyetir gitu walaupun ketika pegang setirnya. Nah, itulah skill yang menurutku itu yang perlu kita kenali anak-anak kita, kemampuannya di mana, dan itu yang diasah. Iya, karena kan apa ya mungkin lupa gitu caranya, tapi ketika sudah masuk di air kan badan itu ternyata badan punya memori. gitu. Betul. Aku juga percaya itu sih gitu. Ada memori otot namanya muscle memory istilahnya, yang kemudian nyata begitu dia masuk air ya Yanti maju gitu, terus ternyata dia di kelasnya malah menyusul teman-temannya. Sudah apa, tak dari sisi tangan gaya bebas dia sudah masih Ternyata lebih masih cepat baik, ternyata sudah cukup menguasai. Langsung sama pelatihnya udah kesono aja gitu, naik kelas lagi. Akhirnya dia naik kelas langsung yang di 50 meter. Padahal baru latihan. Padahal baru mulai latihan. Jadilah dia langsung kalau di Bina Taruna itu kalau misalnya diangkain gitu ya, mungkin sedang ada di kelas nomor 3 lah. Kalau Oji itu sudah di kelas nomor 1, di kelas progresif. Nah, di sebelum ke progresif itu ada kelas nomor 2. Nah, ini Yanti di nomor 3-nya menuju nomor 2 dan nomor 1. Jadi ya bersyukur Yanti bisa
keep up, bisa menikmati. Terus pelatihnya kan juga pelatih yang sudah lama ngajarin Yanti, jadi dia ketika Yanti datang tuh ya mereka juga ikut seneng gitu apa. Welcome back Yanti. Dan ditanya-tanya kan, selama ini kok Yanti belum renang. Ya, ya bersyukur ini menjadi sebuah milestone yang menyenangkan buat Yanti. Terus kalau aku juga meng-highlight Oji itu dari sisi renangnya itu kelihatan sangat semakin enjoy ya. Dan sesekali aku suka melihat dia kan, dia suka lagi buka komputer gitu kan, buka YouTube, aku ngelihat dia melihat tayangan-tayangan renang. Dia ngelihat itu Michael Phelps, lomba-lomba olimpiade. Ya dia cerita dia pengen tahu ininya teknik apalah gitu, dia diam-diam mempelajari. Iya, dan buat aku itu adalah sebuah hal yang sangat baik. Dan tanpa kita minta misalnya. Tanpa kita minta. Jadi dia ada ketertarikan, dia makin mempelajari, ternyata posisi tangannya, gaya punggung tuh begini, karena dia kan gaya satunya atau gaya fokusnya itu gaya punggung. Jadi gaya punggung menjadi porsi yang cukup banyak di setiap latihannya dia, karena coachnya melihat itu dia punya potensi besar di sana, gitu. Makanya dia dikuatkan di situ. Jadi senang lihat bagaimana Oji mulai menikmati dan semakin menikmati latihan renangnya. Oke, itu sih yang bisa aku sampaikan dari catatanku. Yang akan datang kan yaitu aku mau minta Yanti mulai rutin yoga dan piano lagi supaya badannya lebih ada aktivitas rutin di pagi hari. Sama Oji mau kita ajak mulai pegang gitar lagi. Ya walaupun satu lagu sebentar, 5 menit 10 menit itu kayak penyeimbang. Tangan gitu, itu terbiasa pegang pertama gitarnya itu. Alatnya ada ya kan, ada ayahnya juga yang ngerti ya nggak? Ya bisa nemenin lah. Bisa nemenin gitu. Ini juga bisa ceritanya Yanti, Duolingonya bisa sampai berapa? 200 sekian 200 hari. Dan Yanti yang menariknya itu kan aku juga ikut Duolingo kan. Dan apa ya, hebat loh Mama Nur, Duolingonya sudah 90 hari nonstop. Canggih. Iya, itu belajar konsisten tuh. Itu karena apa, yang ngingetin anaknya tuh. Betul. Mama jangan lupa Duolingo, itu setiap hari tuh diingetin sama dia. Dan Yanti tuh konsisten banget di situ, dan aku ngeliat dia kayak apa ya, senang ngerasa ditemenin sih aku ngeliatnya gitu ya. Karena dilakukan bareng-bareng gitu. Betul. dia semangat gitu. Dan setiap hari itu pasti dia ngingetin aku supaya jangan lupa gitu ya untuk Duolingo gitu. Bahkan pernah jam 10 malam ngetok kamar, Mama udah Duolingo. Coba deh. Demi supaya ibunya tidak kehilangan runtutan. Wah, canggih betul. Itu semangat banget itu dia. Dan itu menarik sih aku mengamati soal Duolingo itu. Kayaknya kita karena dia lagi asik belajar bahasa Inggris sama bahasa Jepang kan. Betul, di Duolingo itu. Jadi kita dokumentasi di podcast kali ini betapa anak kita yang satu itu begitu konsisten. Baik untuk dirinya sendiri maupun mengingatkan ibunya supaya tetap berduolingo. Lupa Duolingo. Oke, terima kasih teman-teman. Buat Mama sendiri sih aku melihat Mama sangat mulai menikmati kayaknya momen-momen sharing di forum sharing homeschooling usia sekolah bersama Rumah Inspirasi, dan senang ya melihat perkembangan teman-teman yang juga menikmati prosesnya, terus menemukan golden moment di materi-materi Rumah Inspirasi. Jadi belajar sekolah lagi ya, isi materi di ruang kelas gitu. Terus yang aku bersyukur banget bulan ini tuh kita rutin hampir setiap hari jalan pagi. Dan kayaknya memang apa ya, itu rahasia kita tetap bugar. Mudah-mudahan sederhana. Karena ya senang banget sih punya tempat yang memang di pinggir sungai, di pinggir kali. Walaupun kalinya bukan yang apa ya, BKT, banjir kanal timur gitu, tapi di situ tuh sepi gitu, terus nggak banyak lah yang olahraga di situ, kecuali Sabtu Minggu ya, kadang banyak anak-anak yang main ke situ. Terus mataharinya tuh memang bagus di situ kalau lagi keluar ya gitu. Jadi ya bersyukur sih kita masih tetap bisa
mengalokasikan waktu untuk menyehatkan diri gitu. Karena kalau enggak kita bisa enggak waras nanti kalau kita kurang sehat ya enggak. Iya, karena kan kita butuh fisik yang sehat untuk bisa membuat semuanya seimbang gitu. Yes. Oke, teman-teman semua, terima kasih bagi yang berkenan menyimak podcast ini sampai selesai. Semoga bisa menginspirasi dan sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Dadah.